menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya pribadi kita, keluarga tercinta kita, dan teman-teman sahabat lainnya. Ya, baik. Sebelumnya saya akan share sedikit materinya sebelum saya buka ya. Baik, apakah screen-nya sudah full terlihat Bapak dan Ibu, teman-teman semua? Sudah, Mbak. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya panggil teman-teman semua ya, biar kita ada interaksi yang lebih dekat lagi. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berkehendak kepada kita semua, dan Allah juga memberikan nikmat sehat, nikmat bahagia. Di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di silaturahmi dan forum majelis ilmu yang sedikit mungkin kami akan sharing mengenai wakaf ya, Bapak dan Ibu. Dan untuk menyamakan nih frekuensi kita agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kami sampaikan di forum majelis ilmu malam hari ini akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat ya, insya Allah menjadi amal jariah juga untuk kita semua. Dan kita akan mulai dengan pembacaan Al-Fatihah ya, Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama memanjatkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, sebelumnya Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya pribadi mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, bahwa sahabat, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan bergabung di malam hari ini ya, mungkin dengan kesibukannya yang tadi pagi sampai sore hari masih lelah juga ya, mungkin masih juga yang beraktivitas, yang masih juga ada kegiatan-kegiatan di rumah gitu ya, tapi insya Allah Allah meridhoi ya, memudahkan kita, berkehendak juga kita bisa berkumpul yang kemarin nggak bisa ikut join di forum majelis ilmu malam hari ini, insya Allah ya kepada Ibu teman-teman semua bisa mendapatkan sedikit ya, insya Allah juga banyak. Apa sih mengapa kami sahabat Quantum Wakaf terus gitu ya, terus mengundang sahabat-sahabat semua untuk tahu lebih detail lagi apa itu wakaf ya. Kenapa selalu kita undang? Kenapa mungkin setiap hari, bahkan teman-teman saya ya, sahabat-sahabat saya mungkin juga ada yang bosan kok tiap hari Mbak Mila nih ngechat ya, infoin tentang Zoom sharing wakaf ya, mungkin itu alasannya kenapa mungkin ada yang juga yang sudah bosan ya, tapi insya Allah teman-teman semata-mata kami sahabat Quantum Wakaf ingin berbagi ilmu yang bermanfaat ya. Kalau guru-guru mungkin setiap hari ngundang anak muridnya untuk belajar agar salah satunya ilmu yang kita dapatkan hari ini terus kita akan hafal, terus kita akan jadikan amal jariah kita sepanjang akhir hayat kita ya, di sisa hidup kita tentunya. Apa sih itu wakaf? Kenapa sih Mbak Mila atau sahabat Quantum Wakaf lainnya tuh nggak bosen-bosennya ngundang gitu ya? Semata-mata kami sayang. Kami sayang sama Bapak dan Ibu. Kami sayang dengan keluarga saya. Kami sayang mungkin ya Pak Ustadz Jul, Mbak Afi, kemudian Pak Hengki, atau sahabat Quantum lainnya, semata-mata sayang. Karena ilmu yang bermanfaat yang kami punya, kami ingin sharing ke teman-teman. Kami ingin juga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, kalau mungkin di flyer hari ini yang di-share sahabat saya dan bahkan saya sendiri ya, saya share gitu ya, kenapa wakaf ini harus dibicarakan hari ini, atau
kenapa wakaf ini memang harus sudah dimulai saat ini? Pertanyaannya itu ya. Ada tema-tema yang menarik mungkin ya, tapi tema hari ini, malam ini saya buatkan tema atau sahabat Kuantum Wakaf buatkan tema, apakah sudah saatnya ya amal jariah wakaf ini kita lakukan saat ini. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal ya, belum kenal saya. Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya, jadi sedikit saya informasikan, saya Carmila, sahabat kuantum biasanya panggil saya Mila. Saya tinggal di Bogor dan beberapa waktu lalu mungkin ada beberapa kegiatan saya lewat medsos, kemudian ada juga beberapa teman yang saya kunjungi. Ya, tugas saya adalah mengedukasi, ya teman-teman, mengedukasi apa itu wakaf, ya pemahaman tentang wakaf, terus bagaimana cara berwakaf yang terencana, pasti dan amanah, ya. Bismillah ya teman-teman, ya malam hari ini yang diundang sahabat kuantum wakaf lainnya, semata-mata kami ingin mengedukasi ya, mengedukasi, kemudian memberikan literasi pemahaman tentang wakaf kepada masyarakat. Khususnya mungkin keluarga terdekat kita dulu nih, ya kepada teman-teman yang kita kenal, sahabat-sahabat yang kita kenal, bahkan setiap keluarga itu kami mengedukasi bagaimana mereka harus sudah punya ya, mungkin dibilang sunnah ya, tetapi ini salah satu amal jariah yang boleh dibilang bekal akhirat yang sangat-sangat harus kita pikirkan saat ini ya teman-teman. Nah itu perkenalan saya dan sahabat kuantum lainnya. Nah baik teman-teman, nah kenapa hari ini kita ngobrolin wakaf ya? Kenapa kok hari ini Mbak Mila ngomongin wakaf? Terus pentingnya apa sih Mbak Mila ngebahas wakaf malam-malam begini gitu ya, ngebahas wakaf. Sebetulnya ngebahas wakaf ini akan memang cocok nih buat terus kita. Itu mau dibuat website seperti apa ya? Terus Ada suara sedikit ya, agak mohon di-mute dulu ya. Ya, kenapa kita bahas wakaf nih teman-teman ya? Kenapa harus ngebahasnya wakaf sekarang ini? Kenapa ntar aja? Nah, berdasarkan hasil survei ya, hasil survei yang kami lakukan sebagai sahabat kuantum wakaf, nih ada beberapa survei yang kami temukan. Inilah bukannya kalau wakaf itu kan kalau nanti kita udah mampu aja. So Allah kan nggak ngebebanin hambanya di luar kemampuan mereka, ya. Ada yang bilang begitu, betul. Memang Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Namun teman-teman, wakaf ini memang perlu kita pahami ya, pemahami sejak ini. Mungkin kalau dari awal kita mengenal sekolah ya, sejak SD, SMA, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang pun yang diingat cuma zakat gitu ya. Tapi pemahaman wakaf sendiri itu kurang. Nah, makanya kenapa malam ini kita bahas lagi tentang wakaf. Karena wakaf itu adalah salah satu amal jariah yang pahalanya teman-teman, pahalanya luar biasa ya, pahalanya mengalir terus nih teman-teman sampai nanti ke alam akhirat nanti ya teman-teman. Nah, yang kedua, mereka bilang wakaf itu kan bukan buat orang yang udah berumur atau udah lanjut, mereka yang sudah mau meninggal aja gitu ya perlu wakaf. Mereka butuh persiapan buat amal mereka nanti di alam kubur. Nantilah kalau udah tua aja Mbak Mila gitu ya. Ini ada beberapa survei yang kami temukan juga mereka bilang seperti itu. Apa iya ya? Apakah betul wakaf itu hanya untuk orang tua atau untuk orang kaya aja? Enggak ya teman-teman ya, nanti saya akan bahas apa itu wakaf dan bagaimana teman-teman sejak ini sudah bisa punya amal jariah wakaf. Nah, kalau saya kan masih muda Mbak Mila, nah ini juga kami juga temui sahabat kuantum wakaf ketika kami edukasi tentang wakaf anak-anak milenial gitu ya, Gen Y, mereka bilang, aduh aku masih muda banget gitu ya Tante Mila, kenapa Tante harus informasikan wakaf ke saya, dia bilang gitu ya. Nanti dia kalau usia saya udah 40, saya masih mikirin duniawi aja gitu ya, masih mikirin pengen
ya gengsi-gengsian, euforia dunianya masih pengen dipenuhi. Nah, itu beberapa survei yang kami temukan juga ketika kami mengedukasi wakaf ya ke anak-anak milenial. Nantilah belum kepikiran tuh, masih banyak impian yang belum dicapai, pengen beli mobil, pengen beli rumah mewah gitu ya. Ada kebutuhan lainnya. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut atau statement dari anak-anak milenial, apakah anggapan wakaf nanti aja itu tepat nggak kira-kira di saat seperti ini ya? Apa yakin ya data usia masih lama? Walau alam ya teman-teman. Tapi yang kita jumpai atau kita dengar saat-saat ini ya tentang masalah pandemi. Nah, jangankan di berita ya, jangankan di berita, di medsos aja atau di chat grup deh ya, setiap hari kita dengar bahwa sahabat kita itu sedang dirawat. Sahabat kita itu, teman-teman kita itu ada yang sudah meninggal dunia. Bahkan keluarga tercinta juga ya, belum lama juga kami kehilangan tante kami itu gara-gara COVID. Nah, kalau dari pernyataan tadi beberapa survei, entar aja deh, kalau udah tua mikirin wakafnya, entar aja deh Teh, aku kan masih muda. Apa iya ya? Apakah iya dengan jatah usia kita saat ini kita masih memikirkan duniawi gitu ya, memikirkan hal-hal euforia dunia ya, seperti mungkin kegiatan tadi pagi, dari pagi sampai sore, sampai malam ya, kita mikirin duniawi aja. Tapi malam ini ya, sisihkan waktu, izinkan saya untuk memberikan sharing ilmu ya tentang bekal akhirat nanti, yaitu berupa wakaf ya. Jadi kalau pernyataan statement tadi dalam kondisi seperti ini mungkin boleh dibilang ya salah lah ya teman-teman ya. Istilahnya kita nggak tahu nih jatah umur kita itu apakah memang masih panjang atau tidak ya di saat pandemik ini, apakah memang masih berpikir kita besok tuh masih hidup atau tidak ya. Sedikit ulasan teman-teman ya, itu hanya sedikit background aja atau latar belakang kenapa sih kami sahabat Kuantum Wakaf terus mengedukasi. Yuk teman-teman punya wakaf, yuk teman-teman dengerin tentang wakaf ini, yuk teman-teman segera punya kuantum wakaf atau mempelajari wakaf lebih detail lagi ya, kenapa kita harus tahu tentang wakaf. Nah, kita bicara wakaf hari ini, salah satunya teman-teman, maaf ya, saya bahas tentang kain kafan, teman. Kain kafan tuh secara tidak langsung, secara tidak kita sadari itu udah ada teman-teman ya. Hanya saja tinggal menunggu waktu ya. Kapan kita pakai kain kafan ya? Kapan kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita, teman-teman? Saya ingat tante saya yang kemarin meninggal, mungkin beberapa bulan lalu saya ketemu dia, sempat ngobrol juga. Nih, seminggu yang lalu dia udah pakai kain kafan itu. Jadi ini reminder buat saya juga, teman-teman. Saya mengingatkan teman-teman juga bahwa kain kafan itu udah ada, teman-teman. Cuma masalah waktu aja. Masalah waktu kain kafan itu bisa kita gunakan. Dan kita nggak tahu, teman-teman, apakah kain kafan itu ketika digunakan, ketika dipakaikan kepada tubuh kita udah siap nih. Kita udah siap belum dengan bekal akhirat kita? Kita udah siap belum masuk ke dunia yang berbeda gitu ya? Berbeda dunia dengan dunia yang saat ini kita pijak ya. Dunia yang masih hari ini kita tempati gitu ya. Ini reminder aja buat kita, khususnya saya, keluarga saya dan teman-teman ya, mengingatkan kalau tadi pagi kita mengingat bermain ya, mengingat kehidupan dunia. Kalau tadi pagi ya izinkan saya malam hari ini untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman bahwa hidup itu kita nggak pernah tahu ya, bahwa kain kafan itu udah disiapin teman-teman ya. Tinggal kita menyiapkan bekal akhirat untuk kita bisa masuk ke dunia yang berbeda ya teman-teman. Baik teman-teman, kita bicara wakaf hari ini juga karena satu ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, akan merasakan mati teman-teman. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itu sajalah disempurnakan pahalamu. Ya.
barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhnya beruntung. Teman-teman, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan. Tadi kita senang-senang ya, kita ketawa. Mungkin hari ini ada yang berpesta pora gitu ya, karena hari kemerdekaan dia bernyanyi, dia euforia karena mengingat kemerdekaan Indonesia gitu ya. Kita masih mengingat hal-hal tentang kesenangan gitu ya. Tapi kita lupa, sejenak kita lupa bahwa kita pun harus juga menjadi umat yang beruntung, teman-teman ya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka sungguh ya telah beruntung ya, insya Allah teman-teman kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung ya, insya Allah dengan ilmu yang saya khususnya sampaikan di malam hari ini dan sahabat Kuantum Wakaf yang udah undang teman-teman ya, ini menjadi ilmu yang bermanfaat teman-teman ya, sudah mulai berpikir apa yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi dunia yang lain, untuk mempersiapkan bekal akhirat kita nantinya. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, kenapa setiap orang penting mempunyai amal jariah yang berupa wakaf? Ya, ini salah satu bagian atau latar belakang kami, background kami, kenapa kami terus mensiarkan tentang wakaf. Ya, karena wakaf ini adalah salah satu amal jariah, teman-teman, bekal akhirat yang perlu kita punya sejak dini. Yang perlu kita punya saat ini untuk bekal akhirat kita, teman-teman. Ya, kami sahabat Kuantum Wakaf terus mengingatkan kembali bagaimana teman-teman harus sudah punya bekal akhirat nanti. Ya, bekal akhirat berupa wakaf. Karena salah satunya teman-teman, ya salah satu ketika kita memasuki alam kubur ya. Kalau tadi kan dibilang bahwa setiap orang itu pasti akan mati. Setiap orang itu akan menemui ajalnya. Tapi apakah kita sudah punya amal bekal akhirat yang akan menemani kita di alam kubur? Ya. Di alam ya kita akan masuki sendiri, teman-teman. Ya, saudara nggak temenin, ya. Suami mungkin nggak akan nemenin kita dan siapapun tidak akan menemani kita. Yang menemani hanya amal jariah kita, teman-teman. Ya, setiap melakukan amal soleh, amal sholat, amal sedekah, semua amal lainnya niatkan agar amal itu bisa menolong diri kita ketika sendirian nih di sini di alam kubur kita. Nah, salah satu bekal akhirat yang bisa menemani kita di alam kubur kita adalah wakaf, teman-teman. Ya, jangankan kita pun harus memikirkan bekal akhirat untuk keluarga kita. Ya, tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi untuk juga keluarga kita. Nah, seperti dalam surat Al-Munafikun ya, teman-teman, ayat 10, bahwa di situ dikatakan lalu dia berkata, ya, menyesali. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah wakaf dan aku akan termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beruntung. Nah, ini keinginan terbesar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, teman-teman. Orang yang sudah meninggal dunia ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah, bukan untuk berhaji, bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, tapi dia menginginkan untuk sedekah jariah, untuk punya wakaf. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Ya, ini yang mendasari kami, sahabat Kuantum Wakaf, terus mengingatkan kepada sahabat teman kita, yuk punya bekal akhirat, bekal jariah itu wakaf, teman-teman. Karena disebutkan dengan jelas ya. Saya sampaikan satu ayat di malam hari ini, ayat Al-Munafikun ayat 10 ya, surat Al-Munafikun ayat 10. Bahwa yang meninggal dunia itu ingin dihidupkan kembali sejenak, minta sama Allah, ya bilang bahwa pengen ditunda karena pengen punya sedekah jariah. Ya, teman-teman, pertanyaannya saya ulangi lagi, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Ya,
yang meninggal dunia aja pengen dihidupkan kembali semata-mata kepengen punya amal jariah. Ya, malam ini saya ingin sampaikan beberapa ayat ya kepada saya khususnya kepada teman-teman juga untuk mengingatkan kembali kalau berhari-hari berjam-jam tadi kita masih mengingat tentang dunia ya. Tapi malam ini kami khususnya sahabat Antum Wakaf mengingatkan kembali teman-teman ya 1 jam aja untuk belajar lagi tentang bekal akhirat ya, tentang akhirat yang harus kita ingatkan kepada teman-teman semua ya teman-teman. Nah ini ada satu riwayat hadis ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama ya, persinggahan akhirat bila seseorang selama dalam keburukannya maka yang setelahnya lebih mudah darinya ya teman-teman. Nah ini ada hadis yang Rasulullah katakan ya bahwa aku tidak melihat suatu pemandangan pun di dalam yang menakutkan ya. Masya Allah kalau kita cerita tentang alam kubur ya mungkin kita belum tahu seperti apa alam kubur, tapi setidaknya kami atau saya khususnya mengingatkan teman-teman ketika kita masuk alam kubur ya kita harus sudah punya amal jariah wakaf yang bisa menemani kita di alam kubur nanti ya teman-teman. Nah saat sudah di alam kubur semua amal terputus, namun ada 3 hal yang terus mengalir nih teman-teman ya. Boleh saya sampaikan sedikit ya, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, teman-teman. 3 perkara. 1, sedekah jariah wakaf. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Nah, kenapa kok sedekah jariah wakaf itu nomor 1 yang dibahas? Karena itu salah satu amal jariah yang pahalanya mengalir terus sampai jannahnya Allah, teman-teman. Jariah artinya sungai yang mengalir ya, berarti sedekahnya akan atau pahalanya akan terus mengalir kepada kita ya. Insya Allah teman-teman yang hadir di malam hari ini dimudahkan, dimampukan oleh Allah untuk segera punya amal jariah wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau malam hari ini saya sharing tentang wakaf itu menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Insya Allah teman-teman bisa sharing ke sahabat-sahabat teman-teman, keluarga juga boleh diceritakan teman-teman juga, atau mungkin tetangga yang baru dikenal, sahabat yang baru dikenal, ceritakan tentang bagaimana pentingnya punya amal jariah wakaf ya, karena itu menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat saat ini nih. Teman-teman kan sudah tahu ya, sudah dengar sendiri apa itu tentang wakaf ya, bagaimana pentingnya wakaf itu untuk diri kita dan keluarga tercinta kita. Nah, yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, kalau untuk doa anak yang soleh, mungkin kita tidak bisa berharap ya anak-anak kita, teman-teman yang sudah punya anak, ya mungkin kepengen berharap ketika nanti kita nggak ada, duh anak-anak kita doain kita nggak ya? Nah, itu doa anak yang soleh. Ya, namanya manusiawi ya teman-teman, jangankan anak-anak deh, saya aja contohnya ya. Kadang saya berdoa untuk kedua orang tua saya, kadang tidak gitu ya, di kesibukan karena kayak buru-buru sholatnya cepet gitu ya, ketunda baca doa buat kedua orang tua. Tapi insya Allah ya kita istiqomah menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kita, istiqomah kita terus mendoakan orang tua kita baik yang masih ada maupun yang sudah tiada agar mereka dikumpulkan di jannahnya Allah, dan agar juga kita dikumpulkan di jannahnya Allah kelak ya, bertemu dengan kedua orang tua tercinta insya Allah dengan mempunyai salah satunya amal jariah wakaf ya teman-teman. Baik teman-teman, amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia ya. Kenapa dibutuhkannya setelah meninggal dunia ya? Karena itu salah satu amal jariah yang bisa menemani kita sebagai bekal akhirat nanti teman-teman ya. Karena amal jariah wakaf akan terus mengalir pahalanya dan menambah berat timbangan amal seseorang bagi yang mereka melakukannya selagi hidup di dunia. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga kita teman-teman semua yang hadir di malam hari ini menjadi salah satu umat yang beruntung, menjadi umat yang
segera mempunyai bekal akhirat, umat yang cerdas untuk segera membekali dirinya, membekali diri kita khususnya dan keluarga tercinta kita untuk punya amal jariah wakaf ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Nah, kalau pertanyaannya berapa lama hidup dunia, ya, teman-teman, kira-kira kita tahu nggak sih kita mau berapa lama hidup di dunia? Ya, yang saya tahu, yang umum tahu, dan teman-teman juga tahu bahwa hidup di dunia itu kan sementara. Ya, kalau mungkin ada beberapa teman yang hidup di dunia itu panjang, umurnya ada teman saya ya, orang tuanya itu umurnya sampai 85 tahun. Masya Allah, panjang juga ya umurnya ya. Alhamdulillah, insya Allah ketika kita diberikan umur panjang, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Kita cerdas dalam menggunakan waktu kita itu untuk memenuhi, mengumpulkan ladang pahala untuk bekal akhirat kita. Nah, kalau masalahnya teman-teman, ya jangankan teman-teman deh, kita aja nih dari SD, dari lahir ya, mulai lahir, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian sampai saat ini kita mengumpulkan nih yang namanya harta. Harta berupa mobil, harta berupa rumah, harta berupa deposito miliaran, harta berupa emas batangan mungkin ya. Nah, tapi itu kan sementara teman-teman ya. Seperti dikatakan hadis riwayat Tirmizi ya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, teman-teman. Dan sedikit dari mereka yang melebihi. Ya mungkin kalau tadi paknya teman saya bisa 85 tahun, Masya Allah itu mungkin salah satu yang diberikan nikmat lebih oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan diberikan nikmat yang lebih panjang lagi, walau alam ya teman-teman. Tapi yang pasti adalah semua ini hanya sementara ya, sementara. Dunia ini hanya sementara teman-teman. Kalau teman tadi memenuhi euforia dunianya, gengsi dunianya, kemudian memantaskan diri di dunia itu dengan punya rumah mungkin yang miliaran, mobil yang miliaran, ya, tas branded yang jutaan gitu ya, karena pengen memantaskan diri, karena kepengen dipandang orang, karena kepengen dihormati orang mungkin ya. Padahal itu sementara teman-teman. Bahkan semua yang kita kumpulkan di dunia ini akan berpindah teman-teman ya, kepemilikannya ke anak kita, ke cucu kita, mungkin akan terjual ya, berpindah kepada orang lain. Udah capek-capek kita ngumpulin ya bekal akhirat di dunia ya, cuma di dunia doang kita kumpulin nikmat dunia ya, nikmat dunia. Aduh, pengen beli rumah yang miliaran ya, berjuta-juta atau mungkin puluhan juta dia mengangsur untuk punya rumah itu ya, untuk punya mobil mewah ya, bela-belain untuk angsuran mobilnya yang jutaan, mungkin angsuran 6 juta ya, bahkan mungkin ada yang 100 juta ya, hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan duniawi, memenuhi kebutuhan egonya, memenuhi kebutuhan gengsinya. Tapi apakah kita sudah memenuhi bekal akhirat kita? Nah, itu yang ingin kami ingatkan juga buat diri saya, teman saya, dan teman-teman semua. Nah, kemudian kalau tadi di dunia cuma sementara, lalu apa yang kekal? Berapa lama hidup di akhirat? Masya Allah teman-teman ya. Kalau bicara tentang akhirat itu udah pasti lama ya, mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah kemenangan yang besar seperti tercantum dalam surat At-Taubah ayat 100. Kalau tadi saya ingatkan tentang surat Al-Munafikun ayat 10, bahwa orang yang meninggal dunia itu pengen dihidupkan kembali semata-mata ingin punya amal jariah wakaf. Nah, ini yang kedua ayat yang ingin saya sampaikan ya, surat At-Taubah ayat 100. Mereka kekal di dalamnya. Berarti nanti kita kekal nih teman-teman. Kita yang hadir di di forum malam hari ini ada 17 orang ya. Kita akan kekal nih. Nanti di akhirat, itulah kemenangan yang besar. Insya Allah ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi salah satu orang yang beruntung, menjadi orang yang cerdas, yang sejak dini sudah memikirkan bekal akhirat ya, amal jariah wakaf. Dan ada satu ayat lagi nih teman-teman, sesungguhnya orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah kita menjadi orang-orang yang cerdas dan meraih kemenangan yang besar.
Nah, itu yang ingin kami sampaikan dan ingin ingatkan kembali ya ke teman-teman. Nah, seperti Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang tersisa di jari jika ia keluarkan dari laut. Insya Allah ya, hadis riwayat Muslim mengatakan seperti itu. Jadi kita nggak ada apa-apanya, teman-teman. Kita nggak ada apa-apanya, ya. Seperti Rasulullah juga bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang mencelupkan jarinya ke laut, ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin di lautan yang besar jari kita nggak akan kelihatan apa-apa. Itulah seperti yang dibayangkan ketika kita berada di dunia. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini juga ada pernyataannya dari Syekh Ibnu Utsaimin berkata, dunia adalah ladang akhirat nih teman-teman, ladang akhirat. Apabila seseorang tidak menanam di dalamnya, maka sungguh ia telah merugi untuk akhiratnya. Jadi teman-teman, kalau tadi kita bicara tentang duniawi, tadi pagi, tadi sore, ya mungkin sampai menjelang Isya masih ingatnya tentang duniawi, malam ini kita harus mengingat lagi bagaimana tentang bekal akhirat ya. Dunia itu adalah ladang akhirat. Nah, bagaimana kita memenuhi ladang akhirat itu ya, salah satunya kita menanamkan benih-benih wakaf atau amal jariah wakaf. Nah, Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak bekal yang telah kita siapkan sampai hari ini, sampai usia saat ini, yang sampai hari ini sedang berulang tahun gitu ya, menambah umurnya, berkurang umurnya. Coba catat, coba hitung lagi seberapa banyak bekal yang telah disiapkan untuk bekal akhirat kita. Jangan-jangan timbangan dosa kita lebih berat dibanding timbangan amal kita. Ya, sepanjang kita hidup dari mulai lahir sampai kita dewasa, sampai kita menikah, punya anak yang mungkin sudah punya cucu juga, kita hitung apakah timbangan amal kita lebih berat atau timbangan dosa kita yang jangan-jangan lebih berat ya. Seberapa banyak dosa yang telah dilakukan ya. Memikirkan orang saja tentang keburukannya itu udah menambah dosa kita, teman-teman ya. Tapi insya Allah teman-teman, timbangan amal teman-teman hari ini mungkin ada yang sudah bersedekah ya, ada yang sudah berbagi juga, ada yang berusaha menyenangkan keluarganya, ada yang juga membantu kesusahan orang lain. Itu salah satu timbangan amal kita juga ya teman-teman ya. Insya Allah kita menjadi umat yang cerdas, yang selalu memikirkan bekal akhirat untuk kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, dunia adalah ladang akhirat dan sebaik-baiknya bibit adalah wakaf, teman-teman. Wakaf, wakaf, wakaf. Itu sebaik-baiknya bibit untuk kita tanam di ladang akhirat. Karena dunia adalah sejatinya ladang akhirat. Ya, kita akan memasuki dunia yang berbeda dengan bekal akhirat yang kita tanam di dunia ini, teman-teman. Nah, kalau tadi saya sharing tentang latar belakang ya atau background kami, misi kami, tantangan kami, sahabat kuantum wakaf yang terus cerita tentang wakaf, wakaf, wakaf. Pertanyaannya ada beberapa teman yang juga belum paham nih. Mbak Mila, apa sih itu wakaf? Ya, Tante, apa sih itu wakaf? Kenapa cerita tentang wakaf? Mereka nggak tahu tentang wakaf. Ya, apakah itu wakaf? Oke. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda nih teman-teman untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna untuk keperluan ibadah. Makanya sedekah jariah atau wakaf itu pahalanya mengalir terus karena terus digunakan untuk kemaslahatan umat. Semakin sering digunakan terus-menerus, insya Allah pahala jariahnya akan terus mengalir ke kita ya, atau untuk kemaslahatan umat menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah ya. Jadi akadnya kepada Allah, teman-teman, yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau ada sahabat kuantum wakaf yang hadir di malam ini atau teman saya ya khususnya yang sudah memang Masya Allah beliau itu kalau tentang wakaf itu beliau mungkin apa ya, bukan bahasa sekarang itu
ngerti banget ya, bahkan dia sudah punya wakaf yang begitu banyak ya. Tapi pertanyaannya apakah teman-teman sudah berpikir, "Mila, saya udah mampu nggak ya berwakaf?" Sedangkan saya aja untuk sekolah anak masih mikir, untuk ini aja untuk kebutuhan hari-hari aja masih sulit gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita sudah bisa punya amal jariah wakaf dengan cara kuantum wakaf ya. Ini penjelasan tentang wakaf. Nah, ini rukun wakaf teman-teman. Jadi kalau wakaf itu ada rukunnya ya, ada rukun wakaf. Satu, muwakif atau wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf. Jadi kalau saya mulai berwakaf itu saya disebutnya wakif. Jadi orang yang berwakaf disebutnya wakif. Kedua, mauquf teman-teman, harta yang diwakafkan ya, sesuatu yang diwakafkan, boleh uang tunai, boleh harta benda atau kendaraan mungkin ya, ambulan ya, selebriti sekarang kan banyak mobilnya terus dibuat ambulan COVID gitu ya, itu salah satu wakaf juga yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga ada mauquf alaih, pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Misalnya contoh, pengen bangun masjid gitu ya, untuk anak santri atau pendidikan dan dakwah, itu salah satu mauquf alaih ya, yaitu pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Yang keempat, nazir wakaf teman-teman ya, harus ada lembaga pengelola harta wakafnya. Siapa nih nazir wakafnya? Nanti saya akan ceritakannya sedikit. Dan harus diikrarkan. Ikrar wakaf ya, pernyataan wakaf dengan lisan ataupun tulisan dengan isyarat yang dapat dipahami teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita ikrar wakaf, sebaiknya ada ahli waris, ada saksi juga, ada nazir wakafnya yang menerima wakaf kita, dan ahli waris pun tahu, sehingga nantinya tidak menjadi sengketa. Makanya wakaf itu harus diikrarkan ya teman-teman. Nah, apa saja kekuatan atau wakaf ini ya di dalam sejarah Islam? Mungkin ketika kita belajar pendidikan agama ya, waktu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga ini masih terus dipelajari ya. Kita tahu ya bahwa kekuatan wakaf dalam sejarah Islam itu memang sudah ada. Nah, salah satunya di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada Masjid Nabawi ini teman-teman. Contoh nyata kekuatan wakaf ya. Masjid Nabawi itu adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad ya, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi ya. Rasulullah aja punya wakaf ya, karena salah satu ketaatannya, ketakwaannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepengen punya amal jariah yaitu wakaf. Nah, kemudian ada Masjid Kuba nih, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah ya, 622 Masehi, sampai sekarang masih ada. Insya Allah ya sahabat wakaf yang malam hari ini hadir, insya Allah kita bisa berkunjung dan sholat di sana. Amin, amin ya robbal alamin ya, yang dibangun di atas dasar ketakwaannya ya, seperti tercantum dalam surat Al-Tobat ayat 108. Kemudian apakah wakaf ini juga diamalkan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah? Ada teman-teman ya, salah satunya Umar bin Khattab ya. Beliau punya wakaf kebun kurma ya. Beliau punya tanah dan dia bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang, "Saya punya sebidang tanah, lalu diapakan?" Nah, Rasulullah berkata, ya sudah kau tanamkan saja. Jadi Umar bin Khattab menanam pohon-pohon kurma di situ dan hasilnya itu diberikan kepada umat muslim yang ada di daerah Khaibar. Kemudian wakaf sumur di Madinah ya, wakaf dari Utsman bin Affan, ini sahabatnya Rasulullah juga ya. Seperti teman-teman tahulah cerita tentang sumur ini ya, bagaimana Utsman bin Affan mewakafkan sumur ini untuk umat muslim yang ada di daerah mana ya ini ya, wakaf Madinah ya kalau nggak salah, yang untuk muslim ya, umat muslim di sana. Kemudian contoh nyata nih kekuatan wakaf dalam sejarah Islam lagi ya, ada wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah ya, ada wakaf rumah sakit di sana ya. Kemudian ada wakaf jami Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ini salah satu contohnya juga wakaf terbesar di Mesir.
Kemudian wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir nih teman-teman ya, ada kampus yang berdiri pada 970 Masehi itu mampu memberikan pendidikan gratis, Masya Allah, gratis ya teman-teman kepada orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang ingin kuliah di sana hingga pendidikan tinggi ya di sana ya, termasuk juga Asia. Nah, ini ada wakaf Raja Abdul Aziz ya, beliau mendirikan Menara Zamzam yang terletak di daerah di dekat Masjid Al-Haram ya, itu salah satu wakaf dari Raja Abdul Aziz. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi nggak hanya orang luar saja, orang Madinah, ya orang Mekah, penduduk Indonesia juga itu mempunyai salah satu wakaf ya yang berada di Mekah, yaitu Syekh Buga Al-Asyi. Beliau penduduk dari Aceh, warga Indonesia, membeli tanah, sebidang tanah di Mekah, kemudian di sebidang tanah tersebut didirikanlah hotel ya, hotel yang operasional dari hotel tersebut diberikan untuk jamaah-jamaah haji yang berasal dari Aceh, diberikan uang saku sebesar 5 juta, Masya Allah ya, Insya Allah pahala jariahnya terus mengalir untuk Syekh Buga Al-Asyi. Nah, kalau contoh wakaf di Indonesia saat ini teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu juga nih bahwa sebagian emas yang digunakan untuk membangun Api Tugu Monas Jakarta itu merupakan wakaf nih teman-teman dari Teguh Markam ya, Masya Allah ya, yang kita tahu Monas ya. Kemudian Pak Hartono mewakafkan tanahnya seluas 5.000 meter persegi yang diikrarkan untuk pembangunan stadion olahraga. Jadi contoh wakaf di Indonesia pun sudah ada ya, beberapa teman-teman ini ada contohnya 3. Yang satu Monas, kemudian stadion olahraga, yang ketiga ini gedung sidang paripurna DPR nih, dibangun di atas tanah para pendiri Pondok Darun Najah. Ya, ini salah satunya. Ada 3 ya. 3 diantaranya itu adalah contoh wakaf yang sudah ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau tadi saya cerita bagaimana wakaf itu sudah ada zamannya Rasulullah, zaman sejarah Islam. Pertanyaannya, teman-teman, apakah teman-teman kita mau mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah? Silahkan coba yang mau berwakaf, ditulis di dalam kolom chat. Mau nggak nih kita mau punya wakaf ya? Kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan sekaligus meneladani Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah aja menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Ya, insya Allah kita juga pasti mau ya teman-teman ya, mau menjalankan apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kalau ada uang di rekening ya atau deposito tadi teman-teman yang sudah kumpulin ya, mau nggak hari ini diwakafkan ya untuk pendidikan dan dakwah 500 juta? Pertanyaannya, mau nggak teman-teman? Ya, mungkin dari saya sendiri, sahabat saya, keluarga saya, ya kalau saya sih terus terang belum ada, belum punya 500 juta. Ya, kalaupun ada, mungkin beberapa teman juga mengatakan, Mbak Mila, aduh kan hari gini juga masih perlu kebutuhan sehari-hari buat pendidikan anak, buat makan, buat yang lainnya gitu ya. Pasti itu sudah menjadi salah satu rahasia umum ketika kami siar wakaf kita ajak wakaf, mau nggak kira-kira kalau punya duit 500 juta gitu diwakafkan langsung ya. Pasti jawabannya seperti itu ya. Tapi mereka kepengen punya wakaf. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana kita punya wakaf sebesar 500 juta atau bahkan miliaran ya lewat kuantum wakaf. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta nih teman-teman dan uangnya belum ada saat ini, berarti kan baru harus nabung dulu dong 500 juta. Betul nggak teman-teman ya? Iya ya, pengen masjid gitu ya, harga 500 juta. Ya, pengen wakaf 500 juta untuk pendidikan dan dakwah gitu ya. Dan mungkin kalau bahasanya ya udah deh kita nabung dulu 1 juta ya, itu caranya. Nah, ini caranya. Ada 2 cara nih yang agar kita bisa berwakaf sebesar 500 juta. Contoh ya, ini contoh aja 500 juta pengen berwakaf 500 juta. Mungkin secara bukan tradisional ya bahasanya, secara tradisional lah mungkin ya. Ini ada cara pertama ini teman-teman ya. Kita ngumpulin 1 juta per bulan, 1 juta per bulan. Itu cara biasa ya. Kemudian kita kumpulin lagi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya namanya juga manusiawi ya teman-teman, baru punya rekening 3 juta di rekening aja,
ada info tentang tas branded lagi diskon 50%, langsung diambil ya. Kapan kumpulnya 500 juta itu kan cara biasa, kumpulin di 1 juta, 1 juta, tapi karena memang niatnya memang berwakaf, ya akhirnya dia kumpulin lah 500 sampai 500 juta. Nah, pertanyaannya kalau kita ngumpulin 500 juta secara manual atau secara cara biasa, berarti kan kita membutuhkan 500 bulan ya, teman-teman ya. 500 bulan atau 41 tahun 6 bulan. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak bisa menjamin usia kita sampai 40 tahun lagi, nah ini yang saya akan sampaikan ke teman-teman ya. Saya kasih teknik, salah satu teknik bagaimana kita bisa berwakaf yang terencana, baik dan amanah, ya, walaupun dengan cara mencicil ya, wakaf dengan melalui kuantum wakaf. Nah, ini contohnya. Nah, cara kuantum wakaf. Gimana sih cara kuantum wakaf itu? Sama nih, kita kepengen punya wakaf yang 500 juta tadi. Ya, kita setorkan iuran tabarunya 1 juta per bulan. Bedanya adalah teman-teman, kalau cara manual tadi kan kita terus ya nabungnya 1 juta, 1 juta. Tapi dengan cara kuantum wakaf atau dengan iuran tabaru, di bulan pertama saja ketika teman-teman baru menyetorkan iuran tabaru 1 juta, dana wakaf yang 500 juta tadi sudah ada nih teman-teman. Sudah ada ya, sudah ada dan kita bisa langsung memilih najir wakafnya mau kemana nih. Najir wakafnya ini najir wakaf yang sudah bekerja sama dengan komunitas sahabat kuantum wakaf ya, ada wakaf Al-Ajar, wakaf IKADI ya, khusus spesial pendidikan masjid, kemudian ada Kampung Mafiroh khusus untuk pendidikan dakwah ya, untuk santri-santri dan calon dai-dai ya, kemudian ada Dompet Duafa yang biasanya mendirikan rumah sakit kita sudah bisa langsung memilih najir wakafnya. Jadi bedanya adalah teman-teman, kalau cara kuantum wakaf itu baru kita menyetorkan iuran tabaru 1 bulan saja dana wakafnya sudah ada, sudah tersedia dan kita bisa langsung memilih najir wakafnya. Nah, ini bulan kedua ya, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, si wakif tersebut misalnya contoh meninggal dunia di bulan keempat, maka otomatis si wakif tersebut tidak bisa dong melanjutkan atau menyisihkan iuran tabaru tadi. Nah, maka kita tetap bisa berwakaf senilai 500 juta. Kenapa? Karena dengan cara kuantum wakaf ya, teman-teman. Dan sudah bisa berwakaf 500 juta yang langsung dikelola oleh nazir wakafnya. Ini ada beberapa nazir wakafnya ya, teman-teman. Ada wakaf IKADI, Kampung Mafiroh, Badan wakaf mandiri, rumah wakaf, iwakaf, Kesma, dan dompet duafa. Nah, ini beberapa program dari beberapa nazir wakaf. Dompet duafa salah satunya rumah sakit sehat ya, yang ada di Jalan Raya Parung. Jadi ada warga setempat yang tidak mampu di situ bisa berobat di sana secara gratis. Kemudian wakaf Al-Azhar, tentunya fokusnya kepada pendidikan ya secara gratis. Kemudian rumah wakaf ya, mendirikan beberapa bangunan sekolah di pelosok daerah Nusantara Indonesia ya, wakaf sekolah rata-rata. Kemudian iwakaf ya, mendirikan pembangunan sumur-sumur ya di pelosok daerah ya, khususnya tempat-tempat terpencil yang mungkin sumur-sumurnya belum ada. Mereka lah yang memfasilitasi untuk membangun sumur-sumur wakaf. Kemudian IKADI, nah ini yang luar biasa nih teman-teman, kalau kita memang pengen berwakafnya berupa masjid ya. Nah, IKADI ini memfasilitasi mendirikan masjid-masjid di pelosok Indonesia, pelosok Nusantara Indonesia, tidak hanya mendirikan masjidnya saja, tapi mereka mencarikan umatnya, jamaahnya ya, mencarikan imamnya, mencarikan pengurusnya, sehingga operasional atau kegiatan di masjid itu betul-betul ada. Nah, nanti akan dibuatkan monumen ya, bahwa masjid ini diwakafkan oleh si A misalnya gitu ya. Nah, itu nazir wakaf, wakaf IKADI. Kemudian Kesma ya, Kesma itu mendirikan perguruan tinggi ya. Ini salah satunya ada di Bojongsari, Sawangan Depok, itu salah satu perguruan tinggi yang didirikan oleh Kesma ya. Kemudian Badan Wakaf Mandiri ini lebih ke khususnya untuk anak-anak yatim ya, teman-teman. Nah, apa saja nih keistimewaan program kuantum wakaf? Kalau tadi saya sudah kasih tahu caranya,
cara dengan iuran tabaru melalui program Kuantum Wakaf. Nah, keistimewaannya apa Mbak Mila dari program Kuantum Wakaf ini? Salah satunya teman-teman, kita tenang dan tawakal ya. Insya Allah hati akan menjadi lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Kenapa? Karena kita sudah punya wakaf. Jadi kapanpun dipanggil Allah, insya Allah ya teman-teman, kita sudah punya bekal akhirat. Kita sudah punya amal jariah wakaf yang tentunya membuat kita juga lebih tenang dan tawakal. Kemudian yang kedua, baik teman-teman, ringan dan optimal ya, bisa merencanakan wakaf dengan iuran yang sangat ringan banget, cuma 10.000 sehari dan dapat dicicil sejak dini tanpa harus kaya terlebih dahulu, namun bisa berwakaf dalam jumlah ratusan juta bahkan miliaran rupiah ya. Nanti saya akan kasih beberapa contoh wakif yang sudah menunaikan punya amal jariah wakaf ya. Yang ketiga, tahun dan berjamaah. Wakaf ini dihimpun dari dana tabaru, teman-teman ya, iuran tabaru, dana tabaru bersama seluruh peserta. Dan nilai wakafnya bisa niatkan pahalanya juga untuk sekeluarga, serta dapat diniatkan pahala untuk almarhum, almarhumah yang sudah meninggal dunia. Ya, walaupun misalnya contoh kita masih punya orang tua yang masih hidup, itu pahalanya juga bisa kita diniatkan untuk mereka. Yang keempat, amanah dan berkah. Wakaf dikelola oleh nazir wakaf ya. Kalau tadi kita punya contoh beberapa nazir wakaf yang bekerja sama dengan kita, karena wakafnya insya Allah amanah ya, dikelola oleh nazir wakaf. Yang kelima, cinta dan tanggung jawab. Selain wakaf, program Kuantum Wakaf ini juga memberikan nilai warisan dalam jumlah yang sangat besar untuk ahli waris yang ditinggalkan. Jadi insya Allah kita akan lebih tenang, kita akan lebih aman ya, sesuatu yang pasti, dan kita juga mempunyai dana waris untuk keluarga tercinta. Jadi tidak hanya kita punya amal jariah wakaf, kita pun sudah menyisihkan iuran tabaruk tersebut untuk warisan ya, untuk keluarga kita. Baik. Nah, ini contohnya teman-teman, ini contoh saja ya, iuran tabaru atau cara program Kuantum Wakaf. Karena iurannya iuran tabaru ya teman-teman. Kita setorkan nih iuran tabaru kita per bulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, kemudian ada salah satu Pak Wakif ini yang usianya 38 tahun meninggal dunia nih teman-teman, di bulan keempat atau di bulan atau setahun kemudian atau 2 tahun kemudian ya, kita nggak pernah tahu. Tapi beliau itu sudah punya uang santunan 1 miliar ya, dengan iuran 1 juta per bulan. Wakif tersebut sudah punya uang santunan 1 miliar nih, sudah tersedia. Nah, ketika di bulan keempat atau 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia, ahli warisnya punya uang santunan. Nah, karena si wakif tersebut sudah mengikatkan dari uang santunan 1 miliar itu diwakafkan, maka dari 1 miliar tersebut 450 jutanya untuk wakaf, nah 550 jutanya itu untuk dana waris, untuk ahli warisnya. Jadi 45% untuk wakaf, 55%-nya untuk waris. Nah, kok bisa ya kuantum wakaf ini? Pertanyaannya, Mbak Mila, apakah program ini halal? Ya, apakah memang sudah ada fatwanya? Ada teman-teman ya, fatwanya itu dikeluarkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional ya, MUI nih, Majelis Ulama Indonesia. Kalau makanan aja harus ada kan label halalnya. Ini juga program Kuantum Wakaf dengan iuran tabaru seperti ini, itu sudah ada fatwa MUI-nya nomor 106 tahun 2016 dan di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional. Jadi aman ya, aman, amanah, dan halal teman-teman ya. Nah, dengan kuantum wakaf, seorang wakif usia 38 tahun hanya dengan mencicil 1 juta iuran tabaruknya bisa menyiapkan dana wakaf sebesar 450 juta dan dana warisnya sebesar 550 juta. Nah, bagaimana cara berwakaf melalui kuantum wakaf? Nah, ini caranya teman-teman. Satu, tentukan dulu nih teman-teman, nama siapa saja yang ingin mendapatkan pahala jariah. Boleh anak, istri, suami, ya mungkin kakak. Saking cintanya kita sama kakak kita cantumkan kakak kita sebagai penerima pahala jariah, orang tua kita, mertua kita, ya pasangan hidup kita, itu satu. Ya, kita boleh menentukan siapa saja yang ingin mendapatkan
pahala jariah dari wakaf yang kita tunaikan. Kedua, hitung nih nikmat Allah yang sudah diberikan Allah ya sampai saat ini ya. Nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat rumah, nikmat pekerjaan, kendaraan, kebun, properti, Masya Allah ya, Allah Maha Baik, Masya Allah ya. Sampai saat ini pun kita masih diberikan nikmat sehat teman-teman ya. Kalau boleh dibilang ya, mohon maaf, teman-teman kita yang sedang sakit COVID, oksigen aja harus beli bertabung-tabung. Kita gratis loh teman. Kita gratis sampai hari ini menghirup oksigen yang diberikan Allah itu nggak pakai rupiah. Itu tuh nikmat terbesar yang kita bisa dapatkan sampai saat ini. Jadi kalau kita mau berwakaf, kita hitung dulu nih. Nikmat Allah itu nggak ada batasannya gitu ya. Nikmat Allah yang Allah berikan sampai saat ini, kita punya rumah mewah, kendaraan gitu ya, properti, deposito, itu nikmat dari Allah. Sampai kita hidup pun sampai hari ini itu nikmat sampai Allah. Jadi coba teman-teman tuliskan sendiri seberapa besar sih nikmat yang Allah sudah berikan kepada hidup teman-teman ya. Yang ketiga nih, hitung berapa jumlah rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah. Kita mau wakafnya akadnya sama Allah loh teman. Ya, akadnya sama Allah. Bukan akad sama saya, bukan akad sama Pak Ustadz juga, Pak Mbak Alfi atau dan lainnya, bukan ya. Akadnya itu sama Allah. Jadi kalau kita memantaskan diri kita untuk kita punya wakaf, nah kira-kira berapa nih yang pantas untuk kita wakafkan untuk diri kita, ya untuk diri kita. Ini contoh nih teman-teman. Kalau disisihkan 10.000 per hari dari setiap anggota keluarga, gitu ya, yang tadi diniatkan untuk mendapatkan pahala, apakah ikhlas? Pertanyaannya ikhlas nggak teman-teman? Silahkan isi di kolom chat ya, biar ada interaksinya. Ikhlas nggak teman-teman? Pantas nggak sih diri kita itu memantaskan diri kita punya wakaf 10.000 per hari untuk diri kita? Ikhlas nggak teman-teman? Insya Allah ikhlas ya. Insya Allah Allah akan mampukan. Nah contoh misalnya satu keluarga, bapak, ibu, anaknya 3 atau anaknya 2 deh ya. Bapaknya punya wakaf 10.000 per hari, ibunya, istrinya ya, kemudian 2 anak, berarti 40.000 atau anaknya 3 lah, 50.000. Ikhlas nggak menyisihkan wakaf iuran baru 50.000 sehari untuk kita akadkan kepada Allah untuk kegunaan kemaslahatan 10.000 loh teman-teman per hari. Ikhlas nggak? Insya Allah ikhlas ya teman-teman. Nah yang keempat, hitung lagi apakah angka tadi benar-benar sudah ikhlas untuk diniatkan kembali sebagai hak Allah ya. Kita kembalikan lagi nih rezeki kita kepada Allah. Ya Allah, saya kembalikan lagi nih rezekinya kepada Allah. Allah sudah memberikan rezeki yang layak kepada kita. 10.000 aja kira-kira ikhlas nggak? Pasti ikhlas ya teman-teman ya. Kalau ternyata masih berhati-hati, coba lihat lagi rumah yang kita huni saat ini itu harganya aja udah ratusan juta, bahkan mungkin teman-teman punya rumah yang miliaran ya, kendaraan yang Allah dititipkan loh teman-teman, kendaraan yang bela-belain kita ngangsur ya, yang ratusan juta, kita bisa bela-belain bayar angsurannya 5 juta, 6 juta, 7 juta. Nah, pertanyaannya kita masih belum ikhlas juga dengan wakaf 10.000 per hari. Pertanyaannya kira-kira gimana teman-teman ya? Kira-kira pernyataannya apa nih teman-teman ya? Kebangetan apa enggak sih? Kita bela-belain untuk hidup kita yang sementara ini, bela-belain bayar angsuran rumah, angsuran mobil 5 juta, 10 juta gitu ya, 6 juta, kita bela-belain gitu ya. Yang cuma untuk sementara. Tapi yang buat bekal akhirat 10.000 aja teman-teman masih harus diingetin. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman ya? Insya Allah ikhlas ya teman-teman. Nah, apa saja nih persyaratan untuk bisa merencanakan wakaf melalui program Kuantum Wakaf? Simpel banget teman-teman ya. Nanti sahabat Kuantum Wakaf yang mengundang akan jelasin lagi. Karena penjelasan hanya 1 jam ini mungkin ada yang bisa belum sepenuhnya nyimak ya. Sepenuhnya belum paham banget. Nanti sahabat Kuantum Wakaf akan jelaskan lebih detail. Nah, apa saja persyaratannya? Gampang teman-teman. Cuma siapkan KTP aja, itu sebagai salah satu identitas wakif ya. Kemudian cantumkan data ahli waris kita. Kalau punya suami, anak itu sebagai data ahli waris kita. Atau mungkin kakak kita, adik kita sebagai ahli warisnya boleh teman-teman. Atau orang tua kita boleh cantumkan sebagai data ahli waris. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diniatkan penerima pahala wakaf. Walaupun kita yang punya wakaf, kita bisa memberikan
pahala wakafnya untuk keluarga kita, untuk ayah kita, ayah ibu kita, mertua kita boleh, atau kakak kita gitu ya boleh juga. Kemudian nama najir wakafnya, nah nanti ditentukan teman-teman mau wakafnya pesantren kah ya, atau pendidikan dan dakwah kah, atau masjid kah, nanti sahabat Quantum Wakaf akan jelaskan secara detail ya. Yang kelima, data administrasi untuk wasiat wakafnya. Jadi nanti kita akan buatkan surat pernyataan ikrar wakafnya ya. Itu ada proses administrasinya. Dan yang keenam, teman-teman boleh menentukan iuran tabarunya. Oh iya Mbak Mila, saya iuran tabarunya 1 juta deh per bulan. Atau iuran tabarunya 500 deh per bulan. Boleh teman-teman, nanti kita bisa tahu kira-kira nilai wakafnya berapa, nilai warisnya berapa. Jadi boleh yang kita menentukan ya, minimal itu 10.000 per orang atau per jiwa atau untuk diri kita deh 10.000 boleh teman-teman, atau pengen menentukan sendiri Mbak Mila pengen deh punya wakafnya yang 5 miliar boleh, nanti kita bisa tahu kira-kira iuran tabaru per bulannya berapa ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, kita niatkan kembali di malam hari ini di forum majelis ilmu di malam hari ini, insya Allah Allah menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini, maka kita niatkan bersama-sama ya teman-teman, kita ucapkan sama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah dan para sahabat Rasulullah serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi niat mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah memudahkan, memampukan diri kita walaupun hanya 10.000 sehari untuk punya amal jariah wakaf. Ya, insya Allah yang diniatkan, dimudahkan, dimampukan. Insya Allah ya teman-teman. Nah ini ada satu hadis riwayat Ibnu Majah ya, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata nih, bersama 10 orang aku menemui Nabi SAW, lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya siapa orang yang paling cerdas ya mulia wahai Rasulullah. Ya, Umar bin Khattab bertanya itu seperti itu dan bertanya kepada Rasulullah. Nabi menjawab, ya, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, mereka itulah orang yang cerdas. Ya, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Amin ya, insya Allah teman-teman kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang kita sudah paling banyak ya mengingat kematian dan paling siap menghadapi kematian dan sudah punya bekal akhirat ya. Alhamdulillah berikut diantara mereka yang sudah menyiapkan bekal akhirat. Nah ini yang kami sharing juga ada Ibu Tia nih ya. Ada beberapa teman saya juga sahabat Quantum Wakaf ketika kita edukasi berulang-ulang dia belum paham juga, belum tergerak juga punya wakaf, ada yang seperti itu. Tapi Masya Allah ya, ini contoh salah satu Ibu Tia. Jangankan diedukasi tentang wakaf, dia baru lihat chat WA saya aja, dia tanya, Mbak Mila itu Quantum Wakaf apa? Wakaf itu apa? Boleh nggak saya tahu? Begitu saya edukasi, Allah membukakan mata hatinya, pikirannya, untuk dia siapkan wakaf. Dia cuma bilang gini, Mbak Mila, saya mau menyisihkan uang belanja saya yang diberikan suami setiap hari, saya sisihkan 35.000 ya Mbak Mila untuk saya punya wakaf. Masya Allah. Ya, seorang ibu rumah tangga nih teman-teman, ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan, tapi diberi kecerdasan, diberikan ilmu yang lebih, mungkin kata Allah dipilih sama Allah gitu ya, untuk tergerak hatinya ketika saya siarkan wakaf, sudah langsung seketika, ya Allah Mbak Mila, insya Allah saya pengen punya wakaf. Ya, dia hanya menyisihkan 35.000 per hari, 30.000 per hari, beliau punya wakaf 500 juta rupiah ya untuk suami dan anak-anak tercintanya. Kemudian Ibu Nur Siasi juga sama nih ya, seorang ibu rumah tangga juga, dan saat ini juga beliau sudah bekerja, mampu menyisihkan teman-teman 35.000 per hari, itu punya nilai wakafnya 1 miliar, karena usianya masih muda. Kalau tadi Mbak dia usianya kurang lebih udah 49 tahun, kalau Mbak Nur ini kurang lebih 34 tahun, jadi berbeda ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini Pak Yoga, nah Pak Yoga ini seorang ayah ya dengan 2 orang anak, juga beliau sangat cinta banget sama keluarganya, sama mamahnya, papahnya,
kemudian mertuanya, beliau menyisihkan sebulan itu 1.300.000 ya, beliau punya 1 miliar ya, usianya masih 41 tahun. Kemudian Hajah Kela Suara juga ya, ini salah satu wakif yang luar biasa banget, menghadiahkan 2 miliar untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Nah, kalau tadi ada pernyataan, Tante Mila, aduh wakafnya nanti aja deh, kalau nanti saya udah tua. Enggak juga teman-teman ya, sahabat Quantum Wakaf terus mengedukasi siapapun orang yang kita temui, kita edukasi. Ini bahkan kami menemui Maulvi ya, usia 21 tahun merencanakan wakaf sejak dini. Ya, dia belum punya penghasilan, tapi saya tanya, punya uang jajan enggak? Dia punya uang jajan. Dia bilang sehari dikasih 50.000 sama orang tuanya. Terus kita edukasi, saya bilang, mau nggak nyisihin 10.000 untuk punya wakaf, ya, dikembalikan lagi ke jalan Allah, dan sebagai bentuk kecintaannya dia kepada orang tuanya, dia punya wakaf 750 juta untuk kedua orang tuanya. Masya Allah, ya, milenial berwakaf, Maulvi masih kuliah semester 5 kalau nggak salah ya, tapi dia mampu menyisihkan 10.000 sehari untuk punya wakaf untuk dirinya dan kedua orang tuanya sebagai tanda cintanya dia kepada kedua orang tuanya. Kemudian, nah ini juga ada milenial berwakaf, ya Mas Aditya, usia 23 tahun, merencanakan wakaf sejak dini dan punya wakafnya 1 miliar. Nah ini agak berbeda, karena dia menyisihkannya adalah 20.000 sehari, teman-teman ya, atau 600.000 sehari. Bedanya adalah Mas Adit sudah kerja, jadi menyisihkan penghasilannya 600.000 per bulan untuk punya nilai wakaf untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Masya Allah ya, Insya Allah kita juga punya anak-anak yang mau memikirkan dan merencanakan wakaf ini sejak dini. Dan ini Pak Mardianto, salah satu anggota Dewan di Kota Bogor, ya, punya wakaf itu sebesar 5 miliar teman-teman ya, dengan iuran tabarunya 4 juta. Jadi boleh teman-teman, mau punya wakaf 10 miliar kah atau 5 miliar kan boleh. Nanti kita boleh hitungkan kira-kira iuran tabaruk per bulannya berapa. Nah, ini salah satunya teman-teman. Jadi, kalau tadi kan wakaf itu harus punya rukun wakaf ya. Dan ketika kita mengikrarkan wakaf itu, ini contohnya teman-teman, wakaf itu harus diikrarkan ya. Jadi si wakaf itu mengikrarkan apa yang menjadi wakafnya beliau. Kemudian disetujui oleh ahli waris dan ahli waris pun menyatakan ya, menyebutkan gitu ya persetujuannya kepada nazir wakaf atas pernyataan ikrar wakaf si wakaf tersebut. Nah, ini penyerahan wakaf wasiat melalui uang tunai asuransi jiwa syariah sebesar 250 juta dari Ibu Ratna Sarik kepada Kampung Makfiroh. Ini salah satu nazir wakaf yang ada di Kota Bogor ya, Caringin, itu wakaf pendidikan dan dakwah. Nah, ini contohnya juga ada lagi Ibu Mira Karmelia ya, waktu itu ikrarnya sama di Kampung Makfiroh, disetujui oleh ahli warisnya. Dan kami adalah salah satu sahabat kuantum wakaf dari Kampung Makfiroh nih teman-teman. Kenapa kok kita cerita tentang Yayasan Kampung Makfiroh? Ini salah satu nazir wakaf juga yang ada di Kota Bogor, teman-teman. Nah, ini lebih ke arah pendidikan dan dakwah. Jadi mencetak, melahirkan, mendidik calon-calon dai, teman-teman ya. Calon-calon dai. Nah, ini kegiatannya beberapa kegiatan yang kami sempat liput ya, kegiatannya membaca Al-Quran setiap hari, menjadi santri-santri ya, tafsir Quran juga, kemudian juga mereka membekali jasmani dan rohani juga dengan kegiatan-kegiatan outdoor ya, seperti pramuka, kemudian olahraga, kemudian ada juga berkuda, berbaris, kemudian pengenalan lingkungan ya, lingkungan alam dan lain sebagainya. Ini calon-calon dai dan tafsir Quran ya, yang dididik di Kampung Makfiroh atau Yayasan Makfiroh nih teman-teman. Nah, kawasan pendidikan Islam lengkap dari usia dini sampai usia lanjut teman-teman ya. Di sana itu sudah ada TIPI atau Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam ya, Makfiroh, yang didirikan tahun 2016, yang menjadi pemimpinnya adalah Ustadz Hatta. Dan kemudian rencananya akan didirikan IPIM atau Institut Pendidikan Islam Makfiroh tahun 2024, kemudian UPIM atau Universitas Pendidikan Islam Makfiroh tahun 2030. Nah, orang-orang atau siswa, mahasiswa yang sekolah di sana itu gratis, teman-teman, gratis ya. Dana operasionalnya itu dari salah satunya Quantum Wakaf atau program wakaf. Nah,
ini selanjutnya program dari mereka, Malviro Islamic Leadership Boarding School ya teman-teman, itu sudah didirikan MTS Putra tahun 2019, kemudian Madrasah Alia Putra tahun 2021 dan MTS Putri 2022 yang rencananya didirikan di 2022, kemudian MA Putri tahun 2025. Dan insya Allah rencananya planning mereka ya, rencananya Ustadz Hatta ini akan mengembangkan Yayasan Malviro ini akan dikembangkan di seluruh Indonesia nih teman-teman ya. Milbos ini tahun 2040. Nah pertanyaannya apakah mereka masih ada pendiri-pendirinya, apakah pengajar-pengajarnya juga masih ada, apakah cita-cita mereka ini masih tetap bisa dilaksanakan? Insya Allah teman-teman ya, insya Allah kita bisa menjadi bagian dari Yayasan Kampung Malviro untuk terus mendirikan Milbos di seluruh tanah air dan mencetak pendidikan tafsir Quran dan para dai ya, insya Allah pahala jariahnya juga sampai ke kita dan insya Allah untuk keluarga kita tercinta, dan insya Allah cita-cita ini bisa dapat diwujudkan di tahun 2040. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ini kenapa Kampung Malviro, insya Allah wakaf kita berkah dan pahalanya kekal abadi ya teman-teman. Nah ini salah satu wakif yang sudah mengikrarkan juga di sana, usianya masih muda ya, Mas Gilang itu usianya 33 kalau nggak salah ya, dengan mengumpulkan iuran tabaru 500.000 saja, beliau sudah punya dana santunan 1 miliar yang sebagian wakafnya itu 450 juta sudah diikrarkan di Kampung Malviro, disaksikan oleh ahli waris, ini istrinya yang menyaksikan dan diserahkan kepada Ustadz Hatta, ya disaksikan oleh beberapa sahabat Quantum juga. Kemudian ini juga contoh, mohon maaf, contoh saya juga sudah mengikrarkan di sana. Dan ini teman-teman ya, sebelum saya akhiri sharing wakaf di malam hari ini, saya ingin mengingatkan diri saya, keluarga saya, teman-teman saya juga, bahwa waktu hidup di dunia itu hanya 3 teman-teman ya. Pertama kemarin, ya kalau kemarin kita sudah nggak bisa lagi menghapus apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Kita mau tipek nggak bisa teman-teman ya. Mungkin sholat kemarin kita nggak bisa perbaiki. Nah hari ini teman-teman ya, hari ini kesempatan untuk beramal jariah. Hari ini terus kita istiqomah, berhijrah istiqomah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, salah satunya adalah amal jariah wakaf. Ya, hari ini kesempatan untuk beramal jariah sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah besok, yang belum tentu menemuinya, betul nggak teman-teman ya? Kita nanti sudah sholat isya tadi ya, saya menjelang tidur kita baca doa, baca surat Al-Muluk gitu ya untuk mendampingi, menemani kita tidur. Tapi apakah kita dihidupkan kembali esok hari? Walau alam ya teman-teman, kita nggak pernah tahu. Karena sejatinya itu tadi yang saya ingin mengatakan, bahwa waktu hidup kita di dunia ini hanya 3 hari, kemarin, hari ini, dan besok ya teman-teman. Nah kalau tadi kita sudah cerita bagaimana itu wakaf ya, bagaimana wakaf itu merupakan salah satu amal jariah terbaik untuk bekal akhirat kita. Nah ini ada statement teman-teman ya, nikmat yang Allah tadi kita hitung, nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita itu sangat luas, sangat banyak gitu ya. Tapi teman-teman ya, secara manusiawi kita masih suka lupa ya, lupa bahwa nikmat Allah itu sangat besar. Nah, nikmat yang kita syukuri aja sampai hari ini masih sedikit ya, teman-teman. Nah, harta yang kita wakafkan saja mungkin ada beberapa teman yang belum berwakaf ya. Ada juga yang sudah berwakaf, contohnya saya. Ketika saya ikrar wakaf itu saya dapat spirit rohani teman-teman. Ya Allah, saya baru segini gitu ya. Baru bisa memberikan wakaf saya hanya sebatas ini gitu ya. Padahal nikmat Allah sudah berikan kepada saya dan keluarga saya itu besar. Ya, insya Allah teman-teman doakan saya untuk saya terus bisa mewakafkan lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, menjadi bekal akhirat saya, menjadi bekal akhirat teman-teman. Saya juga mendoakan teman-teman untuk segera punya amal jariah wakaf, ya, punya bekal akhirat sama-sama, punya timbangan amal yang terus bertambah,
terus bertambah dengan kita mengajak teman-teman saudara-saudara kita, yuk ajak mereka untuk punya wakaf, yuk ajak mereka untuk dengarkan sharing wakaf, yuk ajak teman-teman kita untuk sedikit waktu saja, 1 jam saja tentang ilmu yang bermanfaat tentang amal jariah wakaf. Ya, insya Allah terus bertambah pahala jariah wakaf untuk kita. Ya teman-teman, insya Allah sedikit, mulai dengan dari sedikit hanya 10.000 saja untuk bisa diwakafkan, untuk kita kembalikan lagi rezekinya kepada Allah. Insya Allah itu menjadi timbangan akhirat kita ya, menjadi timbangan pemberat amal jariah kita teman-teman. Ya, kalau tadi kita ingatkan kembali akhirat, bagaimana seseorang itu yang sudah meninggal dunia ingin dihidupkan kembali karena kepengen punya wakaf. Yuk teman-teman, mumpung hari ini kita masih bisa diberikan kehidupan, masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan, masih diberikan tahu apa itu wakaf, apa itu bekal akhir untuk yang menemani kita di alam nanti. Ya. Yuk teman-teman, mulai hari ini teman-teman bisa langsung tanya ke sahabat Quantum Wakaf ya, bagaimana berwakaf secara amanah, secara pasti, secara terencana, dan insya Allah menjadi bekal akhirat kita, insya Allah menjadi ladang pahala kita juga ya teman-teman. Yaitu mohon maaf sedikit ilmu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Insya Allah sharing malam hari ini, forum majelis ilmu malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya, keluarga saya, teman-teman saya, dan sahabat-sahabat semua yang bergabung di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau boleh saya minta kepada teman-teman, tolong ceritakan sedikit saja ilmu yang bermanfaat yang teman-teman malam hari ini punya, yang teman-teman malam hari ini dengar, ceritakan ke teman-teman, ke keluarga, ya, ke sahabat teman-teman, ke adik, ke anak, ceritakan sedikit ya, untuk menjadi ladang pahala untuk kita ya. Sebelum saya akhiri teman-teman, forum majelis ilmu ini tentang sharing wakaf, quantum wakaf ini kami hadir selalu ada di hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Kemudian hari Minggu juga kita ada. Jadi jadwalnya itu dari Selasa siang dan malam. Kemudian Rabu juga siang dan malam. Kamis juga ada. Hanya kalau Kamis hanya siang saja ya teman-teman. Kemudian Jumat ada. Kemudian kita hari Minggu juga ada. Ya, mengapa kami siarkan lewat Zoom teman-teman ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan tapi kami sahabat Quantum Wakaf terus mengedukasi lewat Zoom siar ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lagi bagaimana komunitas sahabat Quantum Wakaf, kami nanti hadir di hari Jumat malam tanggal 20 itu sharing tentang sahabat Quantum Wakafnya ya, bagaimana teman-teman juga bisa menjadi sahabat Quantum Wakaf ya, insya Allah menjadi profesi yang mulia juga, menjadi ikhtiar akhirat juga untuk kita dan sahabat-sahabat teman semua ya. Untuk penutup di malam hari ini, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan saya, kata-kata saya yang kurang berkenan ya, kehilafan saya ketika saya menyampaikan sedikit tentang sharing wakaf ini, dan insya Allah teman-teman meridoi apa yang saya sharing di malam hari ini ya. Jazakumullah khairan katsirah, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.